Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Gedung utama Kejaksaan Agung lantak dimakan bara melalap ruang-ruang pejabat utama Korps Adiaksa. Berbagai spekulasi bermunculan dengan seketika bersama banyak pertanyaan yang mencuat begitu saja. Dari soal berkas yang musnah, tata kelola gedung yang lengah, hingga kinerja yang bikin jengah. Apalagi terjadi saat ramai kasus Joko Chandra yang berujung menyeret-nyeret nama seorang jaksa. Mengapa gedung sangat vital dengan mudah terbakar? Salahkah jika publik ramai-ramai sibuk menakar? Inilah Mata Najwa, bara di markas jaksa. Berkas perkara tahanan aman. Pemerintah transparan dalam hal ini. Anda juga bisa mengawasi proses ini, tapi juga jangan berspekulasi. Empat hari setelah kebakaran melanda markas jaksa, spekulasi masih terus bermunculan. Penyebab kebakaran pun masih jadi tanda tanya. Bagaimana perkembangan terkini terkait pengusutan kasus kebakaran ini? Hadir di studio Mata Najwa, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiono. Selamat malam Pak Hari. Selamat malam, salam sehat untuk semuanya. Insya Allah semoga sehat terus. Hadir juga Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Bonyamin Saiman. Selamat malam Mas Bonyamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadir teman saya peneliti Indonesian Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana. Selamat malam Kurnia. Selamat malam Mbak Nana. Saya juga sudah terhubung lewat video call dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Muhammad Mahfud MD. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Mahfud. Waalaikumsalam, Najwa dan semuanya. Pak Hari, Mas Boyamin, Mas Ramadhani. Terima kasih sudah bergabung Pak Mahfud. Pak, saya mau langsung to the point ya Pak Mahfud, karena kan Anda bahkan pada malam saat terjadi kebakaran langsung berani menyebut dan menjamin berkas-berkas perkara aman 100%. Tidak akan mengganggu proses penanganan perkara. Keyakinan Pak Mahfud dari mana Pak? Bahkan sudah disebutkan pada saat kebakarannya masih terjadi. Karena saya langsung berhubungan dengan Jaksa Agung dan Jampidum. Itu gimana perkara-perkara yang sedang ditangani? Oh jauh Pak, bukan di situ kalau berkas perkara. Nah gitu. Jadi yang saya jamin aman tuh perkara yang sedang ditangani, yang pada saat itu sering disebut ada dua. Satu soal Joko Chandra dan Pinangki, yang kedua soal Jiwasraya. Nah kalau itu saya pastikan berdasar keterangan dari Jaksa Agung dan dari Jampidum, Pak Fadil Sumana itu Deputi 3 Kemenko Polhukam baru 2 minggu lalu lah. Ya. Saya kenal betul orangnya ya. Ya saya umumkan bahwa saya juga yakin. Jadi, kan gedungnya beda. Pak Mahfud, karena kemudian kan bisa saja kemudian argumennya, jadi Pak Mahfud yakin hanya sebatas pernyataan sepihak yang dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Agung. Ya pasti dong, kan dia pejabat yang punya otoritas di situ dan saya tahu bahwa itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah kalau nanti salah, buktikan nanti di proses-proses yang berjalan ini, buktikan saja kan gitu. Tapi Anda saya sudah katakan Pak, gitu. Saya katakan Pak, kita tidak bisa berbohong sekarang, tidak mungkin berbohong ke masyarakat. Kita berbohong sekarang, besok lusa akan dibuka oleh Boyamin itu saya bilang. Oleh sebab itu jangan main-main, LSM sekarang tuh lebih canggih. Boyamin tuh suka menghubungi istri-istri jaksa itu minta fotonya. Sehingga foto-foto yang rahasia dia punya tuh. Pak Mahfud, ya, sebelum masuk ke bohong-berbohong, karena itu juga menarik. Tapi saya ingat, Anda kan sempat mengatakan terbuka, kaget bahwa kebakarannya besar sekali, cepat sekali. Jadi jujur Pak Mahfud ke saya malam ini, memang ada kan di benak Pak Mahfud, mungkin saja ada ketidakwajaran dari bara yang muncul di markas jaksa ini. Oh begini, saya katakan masyarakat jangan berspekulasi. Kan itu kan ada di TV ya. Spekulasi apa Pak? Spekulasi yang saya baca di medsos itu enggak masuk akal gitu. Lalu media itu banyak yang menulis kata Mahfud MD terbakarnya enggak masuk akal. Padahal saya mengutip medsos yang berkembang ketika itu, masyarakat mengatakan di medsos itu, ini enggak masuk akal kok dari lantai 6 turun ke 4 turun ke 5.
Masa kalau listrik separah itu gitu. Itu kata masyarakat. Oleh sebab itu saya katakan jangan berspekulasi lah. Spekulasi apa? Ya itu yang ada di masyarakat bahwa kok turun dari lantai 6 ke Tapi 4 dari ke 3 gitu. pengamatan Pak Masyarakat Mahfud, yang mengatakan tapi tidak disebut bahwa saya mengutip masyarakat. Tapi tidak apa-apa kalau itu sih. tapi Pak Mahfud, Itu sudah pertanyaan terjadi. saya, apakah Pak Mahfud sendiri sama sekali tidak terlintas di benak Pak Mahfud? Mungkin saja ada ketidakwajaran. Tidak pernah terlintas sama sekali, Pak, melihat besarnya kebakaran. Semula terlintas karena begini, saya tidak tahu kebakarannya, tiba-tiba itu ada telepon Kejaksaan Agung kebakaran, lalu saya lihat televisi sudah parah, lalu saya baca di media, di medsos macam-macam ada kecurigaan, saya juga ikut curiga, gitu, terlintas, lalu saya telepon Jaksa Agung, gimana Pak? Oh Pak, saya ada di tengah-tengah, gimana tuh perkara-perkara itu, gitu. Aman, wah aman. Saya terus telepon Fadil Sumhana juga aman. Nah, lalu saya katakan, saya terlintas, nggak mungkin lah tidak terlintas. Apa Pak Mahfud? Boleh saya tahu Pak, lintasan pertama di benak karena mungkin saja itu yang benar Pak. Hunch Pak Mahfud apa waktu terlintasnya ini dibakar? Iya, lintasan pertama karena sedang nangani perkara itu. Jangan-jangan ini ada yang sengaja orang dalam, kan gitu. Itu saya kira siapa aja bisa mengira begitu. Manusiawi, saya juga ngira gitu. Tetapi sesudah telepon itu, Pak, gedungnya jauh. Yang di seberang sana itu kalau gedung yang nangani perkara itu, gitu. Ya, karena misalnya Pak, kebakaran di gedung vital milik negara di tengah pengusutan kasus besar ini kan bukan pertama kali terjadi. Kita tahu misalnya tahun 97 di gedung BI, kemudian juga di gedung BPKP juga pernah, kemudian di gedung Kementerian ESDM tiba-tiba terbakar ketika sedang menyelidiki kasus yang melibatkan Menteri ESDM ketika itu. Jadi ada presidennya terbakar atau dokumen yang dalam tanda kutip raib atau diraibkan terjadi di tengah-tengah pengusutan kasus yang besar, Pak Menko Polhukam. Lah iya, makanya tadi saya terlintas gitu. Kan sudah saya bilang saya terlintas, ingat ke yang lain-lain juga. Saya dulu kan di luar. Jadi juga saya ingat ke yang lain-lain, tapi sesudah berkomunikasi, saya kemudian mengatakan, ya sudah jangan berspekulasi, kita serahkan ke polisi, kan gitu. Nah, polisinya juga langsung saya telepon, Pak Idham Masid, Pak, ini dibuka, Pak, siap, kami lurus tegak lurus melaksanakan konstitusi dan hukum gitu. Kami pasti profesional. Saya ingatkan lagi, jangan main-main lah dengan masyarakat sekarang. Kita akan ketahuan kalau bohong sedikit sekarang. Orang nggak bohong aja dibilang bohong. Saya bilang begitu. Ya, Pak Mahfud itu kan Bapak bilang tidak mungkin pemerintah berbohong, tidak mungkin pemerintah menyembunyikan sesuatu. Pemerintah ini maksudnya siapa Pak yang nggak mungkin bohong? Presidennya, Menko Polhukamnya, aparat-aparatnya, atau siapa yang tidak mungkin bohong? Dijawab setelah pariwara ya Pak. Setelah pariwara saya akan tunggu jawaban Pak Mahfud, tetap di Mata Najwa, Bara di Markas Jaksa kembali sesaat lagi.